Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan sanak Minang satu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pecinta gunung, dia rela menghabiskan waktunya, rela mengeluarkan tenaganya hanya sekedar mendaki gunung yang sangat tinggi. Bahkan rintangan dan tantangan yang sangat berat bisa ia lalui. Seorang yang pecinta musik, ketika dia bekerja, dia iringi dengan musik. Ketika hendak di dalam perjalanan, dia mendengarkan musik. Bahkan ada sebuah konser yang biaya jutaan bahkan miliaran untuk menontonnya. Ia rela membayar hanya sekedar menonton konser musik. Bahkan seorang yang pecinta sepak bola, ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya sekedar untuk bermain sepak bola. Ada juga orang yang mengurangi waktu tidurnya, rela bangun di tengah malam hanya sekedar menonton sepak bola. Itulah cinta. Bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kaum muslimin yang mengaku dia cinta kepada Allah, dia mengaku rindu kepada Allah, tetapi ia enggan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahkan sebaliknya, ia mengaku cinta tetapi dia melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, lalu lintas, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Apa amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang pertama adalah salat di awal waktu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami tentang salat. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang bisa menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Tetapi barang siapa yang tidak bisa menjaga salatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tetapi di hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Umayyah bin Khalaf. Maukah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Qarun, seseorang yang paling kaya tetapi sombong? Maukah kita berkumpul bersama Fir'aun, raja yang sangat angkuh yang mengakui dirinya sebagai Tuhan? Atau maukah kita berkumpul bersama Haman, menterinya Fir'aun, la'natullah? Atau bahkan bersama Umayyah bin Khalaf, seseorang yang suka menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian para sahabat kembali bertanya, "Tsumma ayyun?" Apalagi ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tuamu. Selagi orang tua kita masih ada, mari kita bahagiakan kedua orang tua kita. Buat dia tersenyum, kabulkan segala keinginannya, karena itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Jika kita membalas segala jasa orang tua kita, kita tidak akan mampu membalasnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah membahagiakan kedua orang tua kita.
Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah tiada? Jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. 5 waktu selalu doakan kedua orang tua kita, baik yang sudah hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Kemudian amalan yang ketiga yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan sanak minang satu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Jika dia juga tidak mampu, cegahlah dengan hatinya atau dengan doa. Maka itulah selemah-lemah iman. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan keluarganya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya, hanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara jihad di zaman sekarang ini? Kita bisa menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita membahagiakan kedua orang tua kita, atau kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bernilai jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan sanak minang satu rahimakumullah, mari kita belajar dari para sahabat Nabi. Ketika Khubayb bin Adi yang rela disiksa bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy ketika dia menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Maisyitah, tukang sisir rambut istrinya Fir'aun laknatullah. Bukan hanya nyawanya yang dikorbankan, bahkan anak-anaknya, suaminya juga dikorbankan. Satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang sangat panas, yang mendidih. Begitupun juga dengan Bilal bin Rabah. Ia dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah panasnya matahari, di tengah-tengah padang pasir. Ia dijemur, bahkan tubuhnya dihimpit dengan batu yang sangat besar. Tapi apa yang dia katakan? Ahadun, ahadun, ahadun. Begitulah cintanya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga bermanfaat, terutama bagi Dun Sanak Minang satu yang mendengarkan dan Pak Editor yang mengedit video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.